Perkenalkan, nama saya Wahyu Esya Nasution dengan NIM 2602325690 akan melakukan presentasi mengenai sebuah aplikasi manajemen uang berbasis web menggunakan Next.js dan Prisma. Agenda presentasi kali ini meliputi introduction atau pengenalan, mengapa menggunakan Next.js, mengapa menggunakan Prisma, fitur-fitur pada aplikasi, database skema, desain UI, integrasi dengan Prisma, demo aplikasi, dan kesimpulan. Yang pertama, introduction. Manajemen keuangan pribadi sangat penting untuk membantu kita untuk melacak masukan dan pengeluaran. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan pengguna dalam melakukan hal tersebut. Teknologi yang digunakan meliputi Next.js digunakan untuk mengelola front-end sekaligus server logic. Prisma digunakan sebagai ORM untuk mempermudah manajemen database. Kemudian, mengapa menggunakan Next.js? Ada beberapa alasan mengapa Next.js dipilih. Yang pertama, mudah dalam setup awal dan konfigurasi. Yang kedua, server action yang menyederhanakan CRUD. Yang ketiga, memiliki fitur hot reloading yang mempercepat proses pengembangan. Yang keempat, ekosistem yang kaya serta komunitas yang kuat. Kemudian, mengapa menggunakan Prisma? Prisma dipilih karena sangat mudah digunakan untuk pengambilan data melalui fungsi bawaan Prisma. Kemudian, Prisma juga mendukung type safe queries sehingga lebih aman dari error. Prisma juga mempermudah pengelolaan skema pada database. Yang keempat, integrasi yang sangat baik dengan Next.js dan TypeScript. Fitur-fitur pada aplikasi yang Fitur-fitur pada aplikasi antara lain adalah yang pertama, menambahkan masukan dan pengeluaran. Yang ketiga, menghitung saldo secara otomatis. Yang ketiga, menyediakan riwayat transaksi. Pada bagian ini, kemudian database skema. Pada bagian ini ditunjukkan struktur database yang digunakan untuk menyimpan data transaksi. Skema dirancang sederhana agar mudah dikembangkan. Di sini saya hanya menggunakan satu model, yaitu model transaction. Pada model transaction terdapat ID berupa dengan tipe data string dan menggunakan CUID default CUID agar unik dan berbeda dengan yang lain. Title dengan data string digunakan untuk menampung aksi yang digunakan pada transaksi. Amount dengan tipe data float digunakan untuk menghitung jumlah uang. Type menggunakan enum transaction type yang memiliki income sebagai pendapatan dan expense sebagai pengeluaran. Created at dan updated at untuk melacak waktu dibuat dan diubah pada transaksi. Kemudian ada UI design. UI design yang sudah aplikasi yang sudah dibuat akan memiliki tampilan seperti berikut. Homepage memiliki tampilan total cash, income, dan expense. Kemudian ada riwayat transaksi, serta ada memiliki tombol add new transaction untuk membuat transaksi baru. Kemudian ada 3 form yang memiliki tampilan identik, yaitu form detail, form create, dan form update. Pada form detail hanya dapat melihat dan input bersifat disable. Pada form create dan form update memiliki bisa digunakan untuk membuat dan mengubah data yang sudah ada. Kemudian ada juga form alert delete untuk menghapus, untuk konfirmasi penghapusan transaksi yang sudah tersedia melalui tombol tombol dengan ikon sampah pada riwayat transaksi. Kemudian integrate with Prisma. Semua fungsi CRUD terintegrasi dengan Prisma meliputi get all data. Yang pertama adalah menggunakan function get transactions dan tidak menerima parameter apapun. Kemudian menggunakan try catch. Pada try digunakan menggunakan const transaction untuk menampung Prisma the transaction. Transaction berasal dari model, karena kita memiliki model transaction, kita mengambil model transaction. Kemudian menggunakan fungsi bawaan Prisma, yaitu find many,
untuk mengambil banyak data sekaligus dan digunakan dan menggunakan order by created at untuk mengurutkan data berdasarkan created at berdasarkan waktu dibuat dengan urutan descending. Kemudian data yang sudah ditampung pada transaction akan di-return jika berhasil. Jika gagal akan menampilkan console.log error. Kemudian ada get detail data. Get detail data transaction menampung parameter ID ID unik sebuah transaksi. Kemudian pada try catch kita sama menggunakan transaction untuk menampung data transaction. Kemudian menggunakan await prisma dot transaction mengambil dari model transaction dot find unique untuk mencari yang sesuatu yang unik atau dan find unique mengharuskan kita menambahkan where di mana where adalah ID. Kita akan mencari ID dengan parameter ID yang sudah kita kirim. Jika ID ditemukan, maka akan mereturn transaction. Kemudian jika gagal, akan mereturn catch error console.log error. Selanjutnya ada create new transaction. Pada create new transaction, kita memiliki parameter data pada data seperti ada data yang ada pada form yaitu title, amount, dan type. Yang pertama pada try, kita akan destruction data-data yang ada pada data parameter yang sudah kita terima. Kemudian kita tidak usah menggunakan const-transaction karena kita tidak memerlukan pengiriman kembali data Prisma data yang diambil dari Prisma. Kita hanya memerlukan await Prisma transaction create fungsi bahan Prisma create untuk membuat sebuah data pada model transaction. Kemudian pada create kita membutuhkan data berisi data yang akan kita kirim yaitu title, amount, type berupa income atau expense. Kemudian kita juga menggunakan revalidate path. Revalidate path digunakan karena ada data baru sehingga kita memerlukan refresh pada sebuah halaman agar halaman tersebut memberikan data yang terbaru dan setelahnya kita akan mereturn success true dan kita akan memunculkan message yaitu transaction create successfully. Jika gagal, kita akan mengonsolog dan mereturn error true. Kemudian ada pada update. Update hampir sama seperti create new transaction, hanya berbeda pada update memiliki menerima parameter ID digunakan karena pada update kita menggunakan fungsi bawaan Prisma yaitu update di mana update membutuhkan minimal dua data yaitu minimal dua fungsi yaitu where dan data. Di mana where adalah ID yang kita akan cari dan data adalah data yang akan kita timpa, data yang terbaru yang akan kita timpa. Di update kita juga melakukan revalidate path kemudian return jika sukses akan mereturn transaction update successfully dan jika error akan mereturn error true. Kemudian ada delete. Pada delete kita hanya memerlukan parameter ID. ID berasal dari ID transaksi yang unik itu. Kemudian di try catch kita hanya melakukan await Prisma tanpa memerlukan const transaction karena kita tidak memerlukan pengembalian data yang kita peroleh. Yaitu kita hanya memerlukan untuk menghapus data menggunakan delete dan di delete kita memerlukan where untuk mencari ID sesuai dengan ID yang kita terima dari parameter. Kemudian di sini kita juga revalidate path karena pada CRUD kita memerlukan revalidate path. Selanjutnya ada return. Jika berhasil akan return message yaitu transaction delete successfully. Jika gagal akan return error. Kemudian ada get summary transaction. Get summary transaction digunakan untuk menghitung total cash, total income, dan total expense yang berada pada samping kiri pada halaman homepage. Yang pertama adalah income. Untuk mencari income keseluruhan dari model transaction, kita menggunakan fungsi bawaan Prisma yaitu aggregate. Aggregate memerlukan sum untuk menjumlah apa yang kita inginkan. Kita ingin menjumlah sebuah amount yaitu true, di mana where di mana type-nya adalah income atau type-nya adalah pendapatan.
Pada expense juga sama. Kita ingin menjumlah semua amount dengan type expense. Kemudian di total kita menggunakan membuat variabel total income dan total expense. Total income, jika income atau sum amount ada, kita menggunakan itu. Jika tidak ada, kita akan menampilkan nol. Begitu pula dengan total expense. Kemudian di total cash akan menggunakan total income dikurangi total expense. Kemudian akan di return total cash, total income, dan total expense. Kemudian ini ada demo. Yang pertama adalah add new transaction. Kita membuat transaksi baru. Selanjutnya kita akan melihat data terbaru. Demo untuk income, expense, membuat expense baru. Expense akan bertambah. Kemudian detail. Kemudian update. Kita melakukan update transaksi yang sudah ada. Data income dan total cash akan bertambah. Kemudian menghapus. Untuk kesimpulannya adalah aplikasi ini menyediakan cara yang efisien untuk mengelola keuangan secara pribadi. Kombinasi teknologi Next.js dan Prisma memberikan tumpukan teknologi yang sederhana namun sangat powerful. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan teknologi yang tepat dapat menghasilkan solusi yang efektif. Terima kasih, sekian dari saya.